Saat ini dunia semakin tidak bersahabat. Banyak fitnah yang bertebaran di mana-mana. Banyak manusia yang merasa hebat dan melupakan Tuhannya. Mungkin inilah yang disebut dengan akhir zaman, di mana pada suatu masa dunia dan seisinya akan hancur tak tersisa. Namun sebelum semua itu terjadi, dunia ini akan kedatangan makhluk yang menjadi musuh nyata manusia. Ya, dia adalah Dajjal. Kita memang tidak pernah tahu kapan Dajjal akan datang. Namun sebelum Dajjal keluar dari persembunyiannya, maka akan muncul banyak tanda-tandanya. Munculnya tanda-tanda tersebut akan mempercepat keluarnya Dajjal. Mengeringnya Danau Tiberias. Danau Tiberias merupakan danau air tawar yang terletak di antara bagian bawah dataran tinggi Golan yang dikuasai Suriah dan dataran timur kota Galilea, Palestina. Dalam sejarah, belum pernah terjadi penyusutan Danau Tiberias, sekalipun danau tersebut kerap dijadikan sumber pasokan utama kebutuhan air bersih penduduk sekitarnya. Bahkan saat ini penduduk Palestina dan penjajah Israel masih memanfaatkan danau tersebut, mulai dari irigasi pertanian, sanitasi, dan kebutuhan pokok rumah tangga. Adapun keterkaitannya dengan kemunculan Dajjal, sebagaimana yang telah diberitakan Rasulullah SAW bahwa surutnya air danau Tiberias menjadi salah satu tanda nyata datangnya Dajjal semakin dekat. Faktanya danau tersebut saat ini memang sudah benar-benar mengering. Hal ini tentunya menjadi musibah bagi kita semua karena kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal akan membawa fitnah yang besar bagi umat Islam. Terjadi kekeringan selama 3 tahun. Tanda nyata kedatangan Dajjal selanjutnya adalah kekeringan selama 3 tahun. Bayangkan saja, bagaimana jadinya jika hujan tidak turun selama 3 tahun. Pastinya manusia akan sangat menderita, mengingat air juga merupakan sumber kehidupan manusia, di mana tumbuh-tumbuhan dan sumber makanan tidak bisa bertahan hidup tanpa air. Kondisi ini berlangsung secara bertahap. Pada tahun pertama, Allah akan menahan sepertiga air hujannya. Kemudian tahun kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya. Dan berlanjut pada tahun ketiga, langit akan menahan seluruh air hujannya. Tahap demi tahap yang terjadi ini memperlihatkan bagaimana skema perubahan iklim yang terjadi di bumi. Namun jika manusia biasa menyebutkan perubahan iklim, akan tetapi sesungguhnya itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan rezeki berupa air. Sebelum itu terjadi, maka kita harus bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, baik berupa panas maupun hujan. Terjadi kelaparan panjang. Selain kekeringan, manusia di bumi ini pun akan merasakan kelaparan dengan waktu yang cukup panjang, lantaran tumbuhan dan ternak tidak dapat bertahan hidup. Bahkan telah dijelaskan pada hadis bahwa Allah memerintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh di atasnya. Binasanya hewan yang dapat memberi protein bagi manusia. Hewan-hewan seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta akan binasa karena mereka juga tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Namun untuk kaum mukminin, Allah akan mencukupkan mereka dengan makanan layaknya makanan penghuni langit atau malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan tetapi mereka membaca tasbih dan mensucikan Allah, dan itulah makanan dan minuman kaum beriman saat itu, tasbih dan takdis. Hadis riwayat Abdul Razak At-Tayalisi Ahmad Ibnu Asakir. Penyakit dan bencana alam merajalela. Wabah penyakit menular menjadi momok yang menakutkan bila telah terjadi dalam jumlah skala besar sampai ke seluruh penjuru dunia. Demikian dengan fenomena gempa yang sering terjadi dengan frekuensi yang cukup tinggi. Hal tersebut menjadi sebuah pertanda bahwa kiamat telah dekat. Terjadi perselisihan dan fitnah.
Fitnah dan perselisihan telah terjadi di dunia ini, termasuk Indonesia sendiri. Jika dia mati, kondisi dunia saat ini sudah sangat syarat dengan perselisihan antar manusia, bahkan antar saudara sekalipun. Hal ini menjadi sebuah tanda kemunculan Dajjal dan datangnya hari kiamat.